lah, Pak. Masih Masih perlu banyak terus, belajar ya, lagi, nggak harus banyak apa-apa. kita pahami lagi ya, pelan-pelan kita Oke, ini, Pak. pelajari Di terus. des di desa itu kan Pak, kita itu kan ada bantuan ya Pak ya. Nah di sini pun kita Pak ada bantuan. Sebenarnya Pak ada bantuan, ada tanah, pertanahan, ada pembangunan Pak. Nah di sini Mhm. coba kita masukkan bantuan Pak. Bantuan sesuai dengan yang ada di desa. Entah itu bantuan BLT, entah BPNT, entah bantuan kalau di sini tuh namanya rutilahu. Rutilahu itu rumah tidak layak huni, disingkat jadi Mmm. rutilahu kayak gitu kan. Mmm. Nah, di sini kita Bapak silakan Pak klik bantuan, Pak. Nah, jika Bapak di situ masih kosong, silakan Bapak tambah, Pak. Masukkan. Nah, sudah, Pak? Udah, Pak. Sudah. Nah, di sini pilih sasaran. Nah, saya terangkan sebentar. Biasanya kan bantuan kan ada yang bersifat untuk penduduk, ada yang untuk kakak, ada yang untuk rumah tangga, dan ada yang untuk kelompok. Bener nggak, Pak? Betul, Pak. Nah, silakan Bapak pilih kategorinya. Ini bantuan untuk siapa? Warga kita. Oh, untuk kakak, misalkan artinya kan per kakak. Berarti ya klik kini. Terus penerimanya ini siapa? Tuh, kan muncul juga, Pak. Oh. Penerimanya ini kepala keluarga, orang tua, cucu, menantu, anak, istri mungkin itu ada gitu kan. Mhm. Contohnya juga di sini bantuannya itu Pak, misalkan ada bantuan beasiswa, berarti kan tentunya kan anak Pak. Mhm. Misalkan ada program nih dari kabupaten, misalkan ataupun dari desa, ya karena memang desanya udah maju, membuat program bantuan, misalkan ada program bantuan sekolah gratis Pak sampai SMA misalkan, ya udah Bapak tulis kayak gitu. Ini hanya berarti untuk apa? Berarti ya untuk misalkan di sini untuk kakak, di sini ambil anak. Karena kan bantuannya beasiswa. Nama programnya apa? Misalkan beasiswa desa. Misalkan seperti ini, Pak. Mhm. Misalkan seperti ini. Kalau Bapak misalkan BLT, ya udah Bapak pilih BLT. Oke. Berarti penerimanya kan kakak misalkan. Nah, ini saya contohkan dengan ini beasiswa desa. Isi keterangan bla 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 terserah kayak gitu. Nah, di sini asal dari dananya apa nih? Tuh. Ada dana desa, ada pusat, provinsi, kabupaten, dana desa lain-lain ataupun hibah. Bapak tinggal pilih nantinya. Oke. Ini biar Bapak itu enak nanti ketika ditanya bantuan di desa itu ada berapa? Wah, bingung, lupa. Ketika mungkin Bapak yang tahu, yang teman-teman yang nggak tahu, jadi nggak bisa ngomong ada 5 Pak bantuannya. Waduh, nggak tahu Pak Sekdes yang tahu, misalkan seperti itu. Baik. Tapi kalau sudah di aplikasi ini udah semuanya tahu nih, oh bantuan itu ada 5 misalkan, ada bantuan beasiswa, ada BLT, BPNT, dan lain-lain misalkan Pak. Ya. Nah, jadi Bapak tinggal inikan saja. Ini mulai dari kapan? Misalkan di Januari, Pak. Misalkan ya, mulai programnya itu 1 Januari sampai misalkan di akhir Desember 2026 misalkan, Pak. Ya. Berarti di sini, Pak. Tinggal kalau sudah pilih publikasi aktif. Jika sudah simpan, Pak. Misalkan seperti ini. Tuh, maka akan muncul seperti ini. Ya. Nah, program beasiswa ini bagaimana cara memasukkan orang-orangnya ataupun BLT lah taruhlah ya. Masukkannya bagaimana caranya? Bapak di sini ada ikon titik 3 ataupun garis 3, Pak. Klik sekali. Silakan Bapak kalau saya kecepatan Bapak silakan ngomong aja Pak kecepatan. Program sebentar ya, Pak ya. Oke, silakan. Bapak dibuat ya, jangan sampai tidak. Maksud saya biar Bapak pun langsung praktek untuk memasukkan data bantuannya.
Oke, lanjut Pak. Oke. Nah, di sini jika sudah, Pak, di sini tinggal tambahkan, Pak. Tambah. Bapak tadi kan sudah tuh ya. Klik titik garis 3, Pak. Bapak tadi kan sudah ini garis 3 tadi itu sudah masuk. Sebentar Pak ya. Saya ulang ya, Pak ya. Saya ulang ya. Oke, udah masuk Pak. Oh, sebentar. Saya sudah terlanjur ini mengklik sebentar. Oke, jika sudah seperti ini, Bapak tambahkan, Pak. Tambah. Warna hijau itu. Biasanya kalau tambah itu warna hijau. Nah, Ya. tambah satu persatu ataupun tambah beberapa peserta baru. Kita satu persatu saja, Pak. Oke. Saya contoh satu. Nah, maka akan muncul seperti ini kalau di saya. Coba Bapak. Sudah ya, Pak ya? Muncul ya. Nah, di sini cari, Pak, warga kita. Misalkan siapa tuh tadi warga kita. Kalau sudah ada nanti keluar semua, Pak. Cari aja kata kuncinya. Misalkan namanya siapa? Namanya siapa misalkan? Kalau ada, saya kan nggak ada ini nih. Karena saya contoh aja. Iya, saya juga nggak ada Pak, belum diisi tadi data penduduk. Iya. Nanti Pak akan muncul semuanya di sini yang berkaitan dengan yang mendapatkan data tersebut. Misalkan inian kita adalah warga yang mempunyai rumah yang tidak layak huni misalkan ya. Berarti di sini nanti Bapak ketikkan saja akan muncul di sini, Pak. Karena ini berbasis kependudukan ya, Pak ya. Nanti di sini itu akan berbasis kependudukan. Jadi akan muncul ketika diklik dicari di sini sama dengan halnya kita membuat surat, Pak. Tadi kan ya tinggal ini aja, tinggal cari. Nanti sama, Pak, dengan ini pun sama seperti itu. Oke. Oke, jadi intinya seperti itu, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak ini program bantuan di desanya ada 3, ada BPNT, ada BLT, terus juga mungkin ada bantuan rumah dan lain-lain. Bapak silakan masukkan di dalam data bantuan. Karena apa? Karena termasuknya ini pun Pak penting. Pentingnya sering ditanya juga data bantuan itu. Mana nih data bantuan di tahun 2026 itu? Jadi karena ini adalah sifatnya digital, maka Bapak pun masih ada nanti di sini. Semua data bantuan-bantuan dari tahun ke tahun pun, selagi memang Bapak itu masih bisa bersinergi dengan kita, dengan Busti Bank Tapem ini, tetap kita terus bersinergi seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Oke, terus di sini Pak, yang pertama tadi itu kita sudah ada info desa, kependudukan, statistik juga tadi itu sudah kita masukkan. Nah, layanan surat juga sudah. Buku administrasi itu nanti Bapak buka aja tadi sama dengan tadi buka ke pemerintahan desa itu. Nah, sekarang Pak, kalau Bapak lihat di sini kan ada namanya itu website ya, Pak ya? Ya. Nah, ini kan tampilan luar aplikasi Bapak itu kan website, Pak. Website itu kan tentunya mungkin punya artikel desa ataupun punya misalkan nih ada gotong royong di desa, ya alangkah lebih bagusnya inian kita itu kegiatan-kegiatan desa itu ya dipublikasikan karena ini adalah transparansi daripada aktivitas publikasi juga. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah langsung saja Pak kita di sini, Pak. Klik di sini. Silakan Bapak ikutin saya. Oke. Masuk ke beranda, bentar saya masuk ke beranda dulu biar kita sama-sama dari nol, artinya dari beranda. Oke. Karena walaupun artikel ini sepele tapi lumayan kena juga, Pak. Nah, di sini Pak, kita langsung masuk di admin web, Pak. Cari sebelah kiri di sidebar itu admin web. Klik admin web. Oke. Sebentar, punya Bapak belum muncul. Kalau muncul, Bapak silakan klik di artikel, Pak. Oke. Klik artikel. Nah, Bapak sudah ada? Pak. Sudah, Pak? Pak, udah.
Nah, di atas paling atas apa Pak? Tulisannya Pak, berita desa di sini atau apa Pak? Di mana, Nih Pak? di sini. Di Oh sini ya, tuh. berita Bapak ada desa. juga berita desa. Oh, berita desa. Oke, klik sekali Pak di berita desa. Silakan Bapak di sini tambah berita desa, Pak. Hmm. Klik sekali. Nah, maka akan menuju artikel. Oke. Sudah kebuka, Pak? Udah, Pak. Oke, nah di sini, Pak, kita itu kan kalau membuat artikel kan tentunya jurnalis yang pintar. Namun saya di sini, Pak, saya membuat aplikasi dari Gemini itu bikinan saya sendiri. Aplikasi ini untuk membuat artikel, judul, gambar semuanya. Saya contohkan, Pak. Muncul di sini ya. Ya. Ini adalah buatan saya pribadi, Pak. Ini buatan saya sendiri. Nah, di sini, Pak, kita cari topiknya. Misalkan topik kita adalah prioritas, misalkan Pak, prioritas dana desa 2026, Pak. Sebentar, saya geser ke sini. Kita langsung generate artikel, Pak. Memang Bapak juga nanti bisa dengan menggunakan ChatGPT juga bisa. Namun kalau di saya ini, yang aplikasi yang saya buat ini sudah membuat gambarnya, bahkan hooknya. Nah ini Pak, tuh Pak, ini judulnya Pak. Kita thumbnailnya pun kita langsung generate di sini. Karena saya kan contoh aja Pak. Di sini hashtagnya pun sudah dibuatkan Pak. Oh iya. SEO-nya sudah ada nih. Tinggal kita copy Pak, judulnya Pak. Judul copy. Nah ini generate gambarnya masih mengenerate. Nah kita masukkan di sini Pak. Masukkan judulnya, paste di sini Pak. Masuk lagi di sini. Ini hooknya. Saya copy, hook itu kata kunci ataupun mengunci daripada artikel kita Pak. Enter di sini Pak. Saya copy paste juga. Nah kita di bawah tinggal copy salin aja Pak. Salin. Seperti ini. Salin, kita pindah ke sini, sudah paste. Nah, sudah di sini, agar kita itu mudah terbaca oleh orang jangkauan luar, harusnya kita itu ada namanya hashtag, Pak. Nah, ini hashtagnya, Pak. Tinggal copy saja, Pak. Copy, di sini kita paste di sini, Pak. Paste. Nah, ini kata kunci orang-orang mencari, misalkan di Google itu mencari kata kunci dana desa 2006, maka berarti artikel kita pun akan ada kesempatan terbawa ya. Terpanggil kayak gitu. Pembangunan desa terpanggil. SDGs terpanggil. Ekonomi desa terpanggil. Nah, di sini Pak. Kemudian di sini, nah itu Pak, gambarnya itu sudah jadi juga. Kita tinggal download Pak. Download. Namun ini adalah bikinan saya pribadi. Kalau Bapak kan kalau gambarkan asli dari Bapak pribadi ya, artinya kan dari desa kayak gitu kan, misalkan gotong royong berarti kan foto gotong royong. Foto gotong royong. Saya save di sini. Saya akan mencontohkan membuat artikel ini. Nah, Bapak lihat di sini ke depan ini saya lagi. Di sini Pak gelar scroll. Nah, di sini unggah gambar. Klik sekali Pak. Muncul ya Pak? Muncul Pak. Muncul. Nah, tinggal browse. Kita cari, Pak. Gambar tadi kita itu. Gambar kita tadi itu saya taruh di D. Nah ini contohnya. Gambar contoh saya tadi itu. Ntar open seperti ini. Kita geser Pak ke bawah. Di sini tanggal postingannya. Nih ya, di sini. Kemudian simpan, Pak. Simpan. Coba kita simpan. Sebentar, Pak. Nah, ini sudah ya. Coba kita lihat di depannya kita. Jadi kita bajunya berbeda, Pak. Tapi tujuannya sama, aplikasinya sama. Tapi bajunya saja yang berbeda. Ini tadi tuh, Pak, ya. Prioritas. Nih, Pak. Nih, ini adalah artikel tadi yang kita buat itu tadi. Bajunya saja yang berbeda tapi sebenarnya sama. Nah, itu nih Pak. Jadi Bapak cepat membuat
artikelnya itu. Tuh, Iya. sudah Pak. Memasuki tahun anggaran 2026, arah kebijakan pembangunan perdesaan di Indonesia semakin terfokus. Nah, sudah Pak, hashtagnya juga sudah ada. Nih, ini hashtagnya. Kenapa kita membuat artikel itu wajib dikasih hashtag? Karena ketika ada orang mencari tentang kebijakan, arah kebijakan, misalkan prioritas dana desa, maka akan muncul dengan adanya kata kunci yang ada di sini, Pak. Bisa terpanggil. Nah, tuh, jadi kita membuat artikel ini sudah tanpa harus lagi kita itu mikir terlalu jauh dengan menggunakan ChatGPT, Gemini dan lain-lain pun bisa Bapak membuatnya. Bapak bisa juga untuk mengaksesnya seperti itu. Jadi Bapak pun tetap membuat artikel ini karena untuk warga pun Pak, bukan hanya sekedar warga ya, tapi anak-anak kita, adik-adik kita juga ketika mungkin jauh di sana Pak, dia itu bisa menggunakan layanan mandiri yang ada di kita Pak. Nah contohnya kan ini, ketika nomor KTP dan lain-lain. Jadi kalau ada warganya, kalau ada artikelnya, Bapak itu bisa nyaut, ketikkan saja misalkan kata kunci desa Bapak, misalkan desa Longbawan misalkan ya. Karena artikel-artikelnya sering banyak, jadi kita itu makin ini Pak, makin SEO-nya itu makin kenceng Pak. Artinya ketika ada artikel-artikel Bapak yang diupload itu, ketika orang mencari website resminya Longbawan itu bisa langsung cepat ketemu gitu di search ininya Google-nya itu. Nah ini juga ininya aja Pak, ini bajunya aja yang berbeda, tapi aplikasinya sama. Bapak kan ini bajunya ini seperti ini. Nah, kenapa demikian? Karena kenapa sampai di rating tertinggi untuk pencariannya? Karena dia itu termasuknya hampir tidak ini Pak, hampir tidak kosong untuk upload artikel-artikelnya, baik itu cerita kayak gitu. Oh iya. Satu hari itu, satu artikel itu Pak. Oh, setiap hari itu Pak ya? Setiap hari. Jadi misalkan Bapak di setiap hari bikin konten satu artikel, baik itu kegiatan di desa atau aktivitas kepala desa atau aktivitas dari perangkat desa yang di kantor atau apa aja dibuatin berita Pak. Bisa pakai pakai Gemini ataupun pakai ChatGPT. Oke. Nah, fotonya foto yang langsung dari di lapangan aja misalkan. Ya. Di lapangan. Tapi kalau nggak ada konten yang kegiatan di desa, Bapak bisa bikin artikel kayak yang tadi. Misalkan periode dana desa atau artikel apa aja lah. Oh ya. Kita setiap hari itu minimal satu artikel sehingga SEO-nya di Google itu gampang ditemukan. Iya. Kemungkinan Pak untuk awal-awal ini yang kita lebih ke artikel yang lebih umum dulu lah Pak. Kita nih. Nah, untuk kegiatan-kegiatan setiap harinya nanti kita coba pelan-pelan untuk menyesuaikan. Menyesuaikan dia, betul. Jadi kan sekarang membuat artikelnya kan sudah mudah, pakai AI, bisa pakai Gemini atau ChatGPT seperti itu. Oke Pak Prianus, bagaimana nih untuk membuat artikel? Saya rasa sudah bisa lah ya, intinya untuk membuat artikel itu seperti itu, artikel. Nah, terus juga misalkan Bapak ini ingin mengeksplor daripada yaitu tadi mungkin artikelnya ataupun mungkin ada ininya juga Pak, ada misalkan cerita-cerita, monggo silakan untuk dituangkan di dalam artikel. Namun ingat Bapak yang paling penting adalah next-nya Bapak ini harus menyiapkan data penduduk yang wajib masuk di dalam aplikasi ini agar aplikasi memang bisa dibilang termasuknya itu 100% digunakan. Oke. Namun kalau tidak mau menginput data penduduk, ya otomatis Bapak manual juga nantinya. Tapi kalau si data penduduk itu sudah komplit itu kan tinggal cari saja Pak. Ingin membuat surat, ingin kita itu mengambil data misalkan untuk data bantuan dan lain-lain itu ya tinggal ambil saja, ketik cari di penduduk kita itu kayak gitu. Ya, betul Pak.
Intinya itu adalah di data kependudukan kita, Pak. Basisnya ada di data kependudukan. Contohnya saja ketika Bapak itu melihat statistik kependudukan misalkan. Kalau data kita itu sudah komplit, ya otomatis maka akan terfilter di sini. Semuanya itu sudah benar-benar bisa untuk kita inikan, Pak. Untuk kita difilter misalkan pekerjaan, agama, jenis kelamin, status pendidikan, dan lain sebagainya. Maka akan muncul. Oke Pak, monggo silakan untuk iniannya. Ada pertanyaan lagi kah? Jangan sampai nanti next lagi tapi masih balik lagi. Untuk sekarang sih aman aja sih Pak. Ya, aman ya Pak ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin di tahap awal ini kita fokus kerjakan ini dulu Pak. Data penduduknya tadi yang sudah kita download tadi. Ini coba kita kerjakan dulu. Ini kan ada banyak ini data penduduk pasti yang kita isi nanti nih. Nah ini coba kita kerjakan dulu. Kemudian Pak, jangan lupa template-nya tadi Pak, masalah penomoran misalnya jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan itu tadi jangan lupa dikirim. Oh iya, boleh. Ya mungkin untuk tahapan awal itu Pak, kita lebih fokus ke pengisian data penduduk dulu, nanti baru kita import ke websitenya. Iya betul. Kemudian mungkin sementara kita menunggu pengisian data penduduk, kita mungkin bisa nyicil pengisian ini data perangkatnya. Ya data betul. Itu pasti itu juga nggak terlalu banyak. Betul. Nanti ya, Pak. Mungkin tahapan awal begitu Pak. Oke siap. Jadi nanti Pak, perangkat desa Bapak itu akan muncul di website kita itu di depan itu juga seperti ini kayak gitu. Artinya ya biar orang-orang pun tahu bahwa perangkat desanya itu misalkan ini. Kalau ini contoh Pak, cantik-cantik ini biar menarik. Pak, tak kirain ini memang perangkatnya. Bukan Pak, ini kan contoh saja Pak. Ini contoh. Iya. Kita masuk ke ini Pak, apa namanya, sesi menu Pak. Sesi menu kita ya Pak ya. Boleh Pak. Menu di sini kita itu kan Bapak kan masih kosong nih, di ininya Bapak itu kan masih kosong, belum ada menu apa-apa kan ya. Nah, kita cara membuat menu-menu ini karena apa ya? Karena otomatis lah ketika kita itu ada menunya, maka di situ kan sudah ada tempat ataupun wadahnya. Silakan masuk sini Pak, masuk ke beranda lagi. Kita langsung lagi Pak. Oke, lanjut. Untuk masuk ke tampilan awal tadi Pak, di mana Pak? Bapak masuk ke beranda dulu. Oke. Beranda. Bapak masuk ke beranda dulu. Sudah? Sudah Pak. Bapak di sini ada admin web Pak. Admin web nih di sini Pak. Di mana Pak? Oh. Oke. Ini Pak. D. Ya, udah. Muncul ya Pak ya? Muncul. Klik sekali Pak. Nah, Bapak di sini ambil menu Pak. Di sini ini menu. Klik ya menu. Nah, kan muncul seperti ini. Bapak silakan tambah. Di sini kan muncul tuh Bapak tuh. Kalau di saya kan sudah saya bikin ya. Bapak klik tambah. Oke. Sudah muncul ya Pak? Muncul Pak. Nah, Bapak yang dicari jangan nama dulu, dicari dulu di sini nih. Pilih jenis link, Pak. Klik jenis link. Sudah ya? Nah, jangan lupa Bapak di sini ambil untuk statistik penduduk dulu. Yang penting, klik statistik penduduk, Pak. Klik sekali. Sudah? Sudah, Pak. Di sini linknya, Pak. Klik linknya, link. Nah, Bapak ambil mau yang mana? Rentan umur, misalkan. Terus dibikin semua. Misalkan ini rentan umur, Pak. Klik sekali rentan umur. Statusnya diaktifkan, aktif. Di sini juga ketik rentan umur. Jadi di sini, Pak. Sorry, gede kecil. Rentan umur. Nanti
Sebentar Pak, Bapak perhatikan saya dulu. Nah, nanti dia itu akan muncul di sini Pak, statistik wilayah. Kalau di tema saya ya Pak ya, klik di sini, di tema ini maksudnya. Nah, maka di sini akan muncul Pak, tadi itu. Nah, ini contohnya Pak. Tuh, statistik penduduk, misalkan seperti ini nih. Nih di sini nih ya. Nah, saya ini di sini, yang sudah ini, sama Pak, statistik wilayah, seperti ini. Tuh, maka akan muncul seperti ini. Statistik penduduk, tuh ada rentan umur, klik rentan umur, tuh Pak kayak gini Pak muncul. Oke. Tuh jadi sudah ada persentasenya tuh. Jadi kenapa demikian, hanya bisa menampilkan tampilan ini ya ibaratnya penduduk, tapi tidak ada data yang terekspos. Artinya contohnya kan nomor NIK dan lain-lain, tapi jumlahnya saja. Jadi adik-adik kita, anak-anak kita, ponakan kita juga bisa tuh ketika pengen tahu nih, tahu data kependudukan di desa kita itu seperti apa, dengan melalui website kita, itu orang-orang itu udah tahu, oh laki-laki ini tuh, ini kategori apa, misalkan ini adalah kategori demografi berdasarkan rentan umur, dan seterusnya. Seperti itu Pak. Nah, calon pemilih pun ada di sini Pak. Klik calon pemilih. Ini dasarnya dari mengambil menu. Nah ini contohnya Pak. Tuh jumlah jiwanya ini. Tuh totalnya ada 1695 sampai di tanggal sekarang hari ini. Ini wajib pilih. Nah oke. Itu ya Pak ya nantinya. Nah kita masuk lagi ke sini. Rentan umur misalkan Bapak simpan. Klik. Data berarti. Nah, seharusnya bukan namanya itu rentan umur, tapi nama judul utamanya dulu, Pak. Judul utamanya misalkan ya statistik desa. Bentar, Pak. Nah, kalau saya di sini namanya itu sudah, karena saya tadi kan sudah membuat semua untuk menu-menunya itu saya sudah ini. Di sini Pak, administratif. Bentar. Tuh, tadi tuh. Oke. Nah, di sini Pak, misalkan kalau data Bapak itu data kependudukan, berarti Bapak pun membuat data kependudukan. Tambah, tadi itu ya Pak ya, sebentar saya ulang lagi. Klik di sini. Berarti kalau Bapak akan menampilkan tentang kependudukan, berarti statistik penduduk Pak. Oke. Klik sekali, pilih, nah misalkan pendidikan, pekerjaan. Ini contoh, saya contohkan dulu. Nah, tapi judul di sini, Bapak itu kasih judulnya itu yang berarti statistik, Pak. Statistik penduduk. Nah, kayak gini. Kita aktif dulu satu. Biar keseluruhannya itu adalah statistik kependudukan. Sebentar ya. Seperti ini, biar Bapak itu enggak satu-satu, misalkan kok di menu ada menu data umur dan lain-lain, tapi ketika diklik statistik ini, nih ya, tuh statistik penduduk, di dalamnya Bapak klik di sini Pak, nih titik 3 itu, klik di sini, di statistik penduduk itu judulnya statistik penduduk nantinya, tapi isi di dalam statistik penduduknya apa-apa nih, oh ada umur, ada misalkan ada pekerjaan. Nah, sudah seperti ini masuk Pak, kita tinggal tambah. Seperti ini juga tadi, misalkan statistik penduduk, kita ambil umur. Aktifkan Pak, misalkan umur. Umur, ya, kita simpan Pak. Ini di dalamnya menu statistik penduduk ya Pak ya, di dalamnya ini ibaratnya. Ketika statistik penduduk itu sebentar, ini ke save dulu, saya akan contohkan, lihat, karena sudah ada. Kenapa ini? Karena tadi kan sudah ada statistik penduduknya. Ada. Tuh, rentan umur ini nih ya. Masuk ke sini, salah, saya hapus saja. Hapus. Hapus, Pak. Hapus. Oke, jika sudah hijau. Harusnya kan nggak boleh double, nggak boleh double. Artinya kalau sudah double itu dia nggak mau dibikin lagi. Karena kececer, nggak boleh kececer kayak gini.
Di sini bentar Pak. Nah, oke di sini tambahkan. Saya contoh masuk lagi statistik penduduk, khusus untuk penduduk ya. Nah, kita ambil misalkan pekerjaan. Saya contohkan di aktif di sini pekerjaan, Pak. Oh ya. Pokoknya semua yang ada di statistik kependudukan itu Bapak masukkan. Misalkan pekerjaan. Masuk pekerjaan, oke, sip, klik di sini. Nanti kita lihat di statistik kependudukan itu ada apa aja nantinya. Terus Bapak bikin lagi pekerjaan, umur, terus link sudah ada katanya, link sudah digunakan. Jadi memang sudah saya buat. Oh iya. Nah, di sini nanti Pak, pokoknya di sini tuh statistiknya itu kan rentan umur dan lain-lain itu ada semuanya. Karena sudah ada saya bikin di sini, jadi makanya dia itu nggak mau tuh statistik lainnya tuh. Tuh, calon pemilih, populasi wilayah, bantuan, penduduk, rentan umur. Tadi kan kita baru masukkan rentan umur. Artinya kan sudah dibuat atas nama statistik ininya. Jadi nanti akan muncul, Pak. Oke, intinya Bapak nanti bikin menunya di sini ya, Pak ya, untuk menampilkan menu-menu Bapak itu yang ada di sini tuh, Pak. Menu-menu kalau dari temanya Bapak nantinya di sini, Pak. Muncul di sini. Nah, misalkan itu tadi ada statistik pendudukan, galeri dan lain-lain. Nah, kalau saya di sini Pak, galerinya itu ada di bawah. Kalau di tema namanya itu tema Batua ini Pak. Tema Batu ini galerinya itu ada di bawah di sini. Nah, ini galeri foto, misalkan foto-foto perangkat desa, kegiatan desa. Nanti adanya di sini. Dan ini nih Pak, tampilan seperti ini nih, ini memang benar-benar bisa diubah, bisa full, bisa juga ada ininya. Jadi nanti tuh gampang banget untuk merubahnya kalau di tampilan seperti ini. Jadi ini bukan mati nih Pak, jadi bisa dirubah dari sini. Jadwal sholat dan lain-lain pun ada. Monggo Pak, silakan untuk pertanyaan lain setelah membuat menu. Sepertinya ini sudah di penghujung karena memang saya yakin inti dari aplikasi ini tadi sudah kita terangkan semua, Pak. Ya. Pak Irawan dan teman-teman lainnya yang ngikutin proses Zoom meeting pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, monggo kalau memang ada pertanyaan mengenai aplikasi ataupun mengenai cara pakai tentang ataupun menu-menu yang lainnya juga, monggo silakan bisa dipertanyakan, ataupun nanti untuk Pak Aprianus dan teman-teman ataupun kawan-kawan yang ada di desanya, kalau nanti misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lain juga, kami tuh ada link YouTube-nya ya Pak Irawan ya. Iya, ada link YouTube-nya, nantinya itu bisa untuk pembelajaran mandiri juga. Misalkan ya itu tadi ada per partnya kan. Misalkan ini khusus untuk kependudukan, ini untuk misalkan memasukkan artikel dan lain-lain juga itu ada. Jadi nanti bisa langsung nonton YouTube juga bisa Pak Aprianus. Oke, siap. Monggo saya kembalikan ke Pak Irawan, Pusti Bang Tapem, monggo silakan Pak. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Rohmanuddin. Nah, baik Pak, ini Pak Aprianus sudah saya masukkan ke grup. Nanti kalau misalkan ada kendala bisa disampaikan melalui grup. Baik Pak. Nah, ini di sini Pak, nanti saya kirimkan link YouTube-nya. Di sini ada link YouTube terkait dengan tutorial. Di sini ada tajir, terus di sini ada juga pustaka desa. Sudah kami nanti di situ. Nah, nanti juga insya Allah kami kirimkan juga rekaman dari ini rekaman pelatihan yang hari ini kita kirimkan juga. Seperti itu. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa melalui grup yang sudah saya buat, sudah saya masukkan tadi Pak. Ya, terima kasih ke Pak Rohmanuddin yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi mengajar di pelatihan online hari ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Salam sejahtera.